Hai, saya mau bertemu seseorang yang bertanggung jawab terhadap macam-macam keadaan negeri ini, terutama bidang keamanan, keakraban sosial, Islamofobi macam-macam tuh. Saya akan temui dia. Dia seorang profesor hukum, tapi sekarang dia jadi pembantu utama Presiden Jokowi. Siapa dia? Lokasinya di Merdeka Barat. Ikuti aja. Oke, teman-teman, saya ada di ruang kuliah Menko Polhukam. Saya bertemu dengan Pak Mahfud sekarang dalam upaya untuk membicarakan masa depan bangsa ini, dan saya merasa bahwa saya hanya berkunjung pada orang yang punya perspektif, punya pikiran itu. Jadi Pak Mahfud pasti dia Menko Polhukam, tapi lebih dari itu saya anggap dia profesor yang bermutu tuh. Dan kedudukan sebagai Menko Polhukam itu panggilan politik aja tuh, tapi panggilan akademisnya tetap berlanjut. Saya melihat di berita Pak Mahfud barusan menyidak Mahkamah Konstitusi dalam upaya untuk mempertanyakan mengapa sebetulnya secara diam-diam Pak Mahfud ingin tegur DPR. Ngapain saya ikut-ikut campur pada Mahkamah Konstitusi yang punya kebebasan untuk memutuskan. Jadi itu poin yang tidak mungkin saya bayangkan ada Menko lain datang ke situ dengan argumen akademis tadi. Jadi tetap saya ingin berbincang dengan Pak Mahfud tentang masa depan bangsa, tapi dari perspektif akademis. Soal isu-isu real itu hanya catatan kaki. Nah, kita ada di dalam upaya untuk menyeberangkan bangsa ini melalui titian yang makin lama makin rapuh, yaitu ke 2024. Ada persaingan politik yang ketat, ada ketegangan etnisiti, simbol-simbol agama masih kuat dipertahankan dalam kompetisi politik. Nah, bagian itu saya kira paling tepat saya tanyakan pada Pak Mahfud. Apa kira-kira pikiran Pak Mahfud kalau 2024 kondisinya masih sekarang tuh? Saya sendiri pesimis. Dan saya berupaya untuk yakinkan publik bahwa pemilu itu nggak akan jadi kalau variabelnya masih seperti sekarang. Bahkan saya berniat untuk bikin gerakan LBP, bukan Luhut Binsar Panjaitan, tapi Liga Boykot Pemilu. Itu kalau variabel-variabelnya masih seperti sekarang. Tapi Pak Mahfud kan orang yang punya perspektif, tahu apa yang terjadi di istana, apa yang berlangsung di wilayah politik real, memahami rapuhnya keamanan atau sistem intelijen kita. Semua hal itu yang kasih saya perspektif pertama tuh. Apakah Pak Mahfud mampu untuk meyakinkan publik bahwa perubahan politik itu akan berlangsung damai? Dari perspektif akademis ya, bukan dari perspektif Menko. Menko nanti kita bicara. Sebagai orang yang paham situasi dunia, ada krisis ekonomi, potensi ketegangan di Indo-Pasifik, segala macam itu. Nah, dengan pengetahuan itu kita bisa pastikan ada kemungkinan pemilu itu batal. Ini perspektif saya yang pesimistis, tapi dengan analisis akademis. Nah, Pak Mahfud perspektifnya optimis, pasti optimis. Tapi kita mau dengar Pak Mahfud. Saya optimis pemilu tahun 2024 akan jadi dengan tetap
tentu saja akan ada kontroversi, ada yang setuju. Akan ada kontroversi. Iya kan, meskipun kecil kan ada juga yang tetap ingin agar tidak ada pemilu dan seterusnya. Tapi saya sendiri meyakini dari fakta-fakta yang saya lihat dan saya geluti, tidak mungkin saya hanya melihatkan saya di dalam. Meskipun saya akademisi, saya menggeluti juga fakta-faktanya itu. Yaitu pertama, kalau saya sebagai pejabat yang bertanggung jawab, salah satunya dibilangkan sudah jelas diperintahkan oleh Presiden bahwa pemilu tahun 2024 harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan itu disusul dengan pembentukan KPU sesuai jadwal, lalu anggaran diperintahkan supaya disiapkan dari sekarang dan seterusnya. Kemudian masyarakat sendiri memang pada umumnya menghendaki pemilu itu tetap berlangsung sesuai dengan kalender konstitusi kita. Oleh sebab itu saya optimis sebagai pejabat maupun sebagai warga masyarakat, dan saya akan menjadi bagian yang mendorong agar itu jadi gitu. Lepas dari soal apa tadi banyak pernek-pernek polarisasi yang membuat Mas Rocky Gerung pesimis. Ya, menurut saya masih termasuk optimis karena bangsa ini dalam pengalaman saya ya itu sering menghadapi ujian-ujian seperti itu tapi selalu selamat selama ini kan. Makanya saya termasuk orang yang optimis. Saya pesimis yang rasional. Tapi ada orang yang optimis tapi irasional tuh. Tentu Pak Mahfud adalah seorang yang optimis sekaligus rasional kan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan keadaan per hari ini dan kita percepat time schedule-nya seolah-olah pemilu akan terjadi besok tuh. Saya menganggap itu akan batal karena kehidupan ekonomi memburuk, disparitas tinggi. Barusan pengamat internasional menunjukkan bahwa Indonesia potensi untuk mengalami pemburukan IQ, bahkan IQ kita udah tinggal di kita itu per hari ini IQ nasional kita itu nomor 30 di Asia. Di dunia nomor 130. Jadi tetap kita nilai bahwa yang akan ikut dalam pemilu adalah mereka yang dengan mudah dibujuk oleh uang itu. Itu yang saya anggap saya pesimis. Karena kecerdasan kita sama sekali rendah dan pemilih kita kan masih mayoritas kalau itu SMP. Ya. Kalau itu iya Mas Rocky, bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang. Saya akan bicara bahwa pelaksanaan pemilunya, kalendernya. Oh, pelaksanaannya. Iya, tapi kalendernya. keadaan bahwa sukses memilih pemimpin yang secara substantif betul dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar, saya sama dengan Mas Rocky agak ragu. Tetapi kalau dari sudut kalender bahwa pemilu akan jalan sesuai dengan ketentuan konstitusi, saya sangat yakin tahun 2024 akan jalan. Tapi bahwa masih akan terjadi politik uang dan sebagainya, itu saya kira masih sulit dihindari. Karena memang ada teori lain yang dulu dikembangkan oleh Pak Budiono ya, sebelum menjadi wakil presiden waktu itu, ya kan? Waktu pidato pengukuhan guru besarnya, Pak Budiono itu mengatakan ya jangan harap dong pemilu kita menjadi substantif. Kalau pendapatan per kapita itu belum mencapai 5.500. Itu pasti jual belilah, kata Pak Budiono. Nah, itu akan terjadi 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti pemilu ini semakin lama semakin baik gitu. Kalau kita berpikir bahwa potensi kita untuk melampaui 5.000 itu mungkin di 2045 baru dapatkan. Enggak. Kalau perhitungannya McKinsey, McKinsey itu pendapatan per kapita tahun 2045 itu sudah 23.900 loh. Perhitungannya ya McKinsey. Dia sudah menghitung sumber daya alam, sumber daya manusia, akselerasi, kecepatan pertumbuhan ekonomi, penduduk, partisipasi pendidikan berapa setiap tingkat. Itu ngitungnya 23.900. Nah, itu juga udah dihitung oleh dua presiden ya. Dulu Pak SBY menghitung begitu, itu tahun 2010. Kemudian tahun 2016 Perpres itu diperbarui dengan asumsi perhitungan seperti itu. Jadi McKinsey PricewaterhouseCoopers itu menghitungnya di kisaran itu. Jadi kalau sampai 5.000 saya kira ya 2035 lah. 2030 dapat itu. Ya.
Ya saya baca McKinsey itu kira-kira saya baca riset 2 tahun terakhir itu. Tapi McKinsey nggak pernah duga bahwa ada problem krisis energi yang disebabkan oleh perang. Nah kalau misalnya di Asia Pasifik ada percepatan persiapan perang Cina Amerika itu. Lalu Indo-Pasifik jadi wilayah yang jadi panas itu. Dan dia merembet akhirnya ke Cina Selatan. Mulai dengan krisis Selat Taiwan misalnya. Dan kita tahu bahwa jalur ini adalah jalur ekspor strategis Indonesia. Lalu orang berpikir kalau terjadi perang di Indo-Pasifik dan itu potensial harus kita bayangkan secara akademis itu. Nah sumber energi kita masih lewat situ segala macam. Lalu terjadi no fly zone, nggak boleh pesawat di situ. Lalu orang menganggap berapa lama NKRI harga mati itu. Dalam hitungan intelijen ya mungkin 14 jam selesai negeri ini. Nah variabel itu tentu kita bisa bikin jadikan sebagai kita sering menghitung bahwa ya bisa saja terjadi kejutan-kejutan seperti Ukraina dengan Rusia itu kan mengganggu betul ke kita. Itu bisa saja nanti Cina Cina sama Amerika juga mengeras bisa terjadi sesuatu. Meskipun juga banyak yang mengatakan tidak di zaman sekarang ini tidak akan ada orang negara yang berani perang head to head gitu lalu perang senjata itu. Nanti perangnya itu ya perang aja, perang lewat informasi, teknologi informasi, perangnya di situ yang akan terjadi. Oleh sebab itu disrupsi itu akan banyak terjadi karena IT sebenarnya. Baik di dalam peperangan antar negara ya itu. Saya baca, saya tadi malam masih di Tokyo dan ada perdebatan di situ soal keputusan pemerintah Jepang untuk menaikkan anggaran pertahanan jadi 2%. Kan tadinya 1% dari PDB. Dan itu ada keputusan Amerika untuk menekan Jepang supaya tidak mempersenjatai diri. Kita tahu itu sejak Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian Jepang kasih asumsi bahwa dia mesti naikkan ke 2%, itu artinya naik 100%, karena ada ancaman Korea Utara dan Cina itu. Dan itu menunjukkan bahwa itu potensial. Dan Jepang kan orang yang selalu cemas atau bangsa yang selalu cemas. Saya ingat dalam pelajaran hukum internasional ada yang disebut Thucydides trap. Thucydides ini seorang sejarawan Yunani kuno tuh yang menganggap bahwa perang itu dimulai bukan justru oleh yang punya senjata, tapi oleh yang cemas, orang yang cemas. Nah kecemasan itu ada pada masyarakat Jepang, lalu mungkin diedarkan ke Indonesia dan kita nggak tahu apakah kita mampu misalnya untuk menyiapkan peralatan untuk menangkal itu. Kalau misalnya kita lihat kayak tadi ada pesawat lewat, ya kita punya armada perang tapi itu mungkin cuma pesawatnya, dia unequipped, mungkin nggak ada persenjataan di situ, karena buat beli senjata mesti ada nego proxy dengan Amerika segala macam tuh. Saya sering menghitung di ruangan ini, di belakang kita ini bersama Pak Prabowo. Memang kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita memang sangat mencemaskan. Bukan mencemaskan, tapi sangat mencemaskan. Karena misalnya kita punya pesawat sekian ya, kebutuhan pesawat dalam situasi sekarang misalnya perlunya 200. Kita baru punya 17 pesawat tertentu. Yang 17 ini pun yang 2 sudah dikanibal, sudah gini. Kapal perangnya juga senjata yang jarak tembaknya 200.000 kilometer misalnya atau 200 kilometer. Kita misalnya punya berapa, sementara kebutuhan dengan luasan Indonesia seperti ini kita sudah menghitung semua, sehingga Kementerian Pertahanan itu sebenarnya sudah mengajukan proposal kepada Presiden dan sekarang sedang dihitung ulang gitu agar cermat menghitungnya, sehingga kita nanti akan menyediakan senjata-senjata seperti cara orang Jepang menyikapi negara-negara lain gitu, tetapi ke dalam sebenarnya ada juga yang optimis buat apa sih senjata-senjata kayak gitu perang kayak gitu tuh tidak akan ada sekarang tuh kan perang IT saja sebenarnya, proxy ya yang banyak dikhawatirkan tuh proxy sebenarnya, bukan perang kayak gitu. Tetapi tetap saja pemerintah katakan ini harus persenjataan kita, keahlian kita juga harus disiapkan.
itu sudah diproyeksikan sekarang tahun 2022 nih Pak Prabowo sudah menghitung 25 tahun ke depan. Itu sudah dihitung semua. Pertambahan setiap tahunnya berapa, kemudian biayanya dari mana, dapat dari mana, udah dihitung bersama Menteri Keuangan dan ngitungnya di tempat ini, Mas Rocky. Jadi betul Anda, kekhawatiran seperti itu ada pada setiap negara. Terutama kita kan beda-beda ya cara memandangnya. Kalau kita bicara dari sudut TNI gitu, menghitungnya kayak gitu dengan kekhawatiran itu. Tapi kalau kita ketemu majelis ulama, gereja gitu, agak tenang. Ketua ahli pertanian, ahli apa, beda lagi. Menteri Keuangan, semua memberi kontribusi sampai akhirnya kita punya satu rencana postur pertahanan kita sampai taruhlah 20 tahun ke depan seperti apa. Nah itu kita juga sudah pikirkan. Oke, ada postur kebutuhan peralatan. Tapi kemudian kan seluruh perencanaan itu kan batasnya adalah APBN tuh. Dan saya menduga Ibu Sri Mulyani pasti konservatif dalam soal itu. Sangat konservatif. Kau tahu? Ya karena temannya dulu nih pendukung Partai Sri dulu. Ya betul. Ya, dan masih juga ada. Masih dukung. Nah saya membayangkan di kabinet ini ada orang-orang seperti Pak Mahfud yang tetap hidup dalam dilema itu karena akademisi itu. Tahu kebutuhan tapi tahu juga problem yang lebih urgen mungkin bukan senjata. Sri Mulyani juga orang yang pinter dan ada dalam dilema itu. Tetapi dia mesti bekerja di dalam kondisi yang tidak dia inginkan seringkali itu. Ya Pak Prabowo tentu menganggap ya yang penting sediapin senjata itu. Walaupun Pak Prabowo punya mazhab rakyat di depan itu kan. Tapi ya buat sekarang ya itu slogan aja, rakyat di depan itu artinya habis kan. Nah saya balik pada dilema tadi ya. Sebagai akademisi itu juga Ibu Sri Mulyani nanti saya akan wawancara juga Bu Sri Mulyani. Saya mau kumpulkan kekuatan akademisi ini untuk mengucapkan balance argument tuh. Kan orang tetap menduga bahwa di dalam kabinet pasti ada bukan sebagai persaingan, perbedaan cara pandang tentang mengurus negeri antara kaum akademisi yang tadi moralnya seringkali tiba-tiba muncul. Pak Mahfud kan sudah sering bikin kontroversi, tapi dalam kontroversi itu orang lihat bahwa Mahfud persiapan moral akademisnya tuh kuat sekali tuh. Demikian juga Sri Mulyani, walaupun kita lihat ada dilema tuh. Yang lain kan menteri-menteri ya anything goes tuh, nggak peduli dengan konsep masa depan itu. Saya menteri teknis kan nggak peduli itu. Nah bagaimana supaya saya nggak minta Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani untuk mundur dari kabinet itu, walaupun itu saya inginkan sebetulnya. Tetapi bagaimana agar presiden well informed tentang dilema ini? Kan Pak Jokowi dulu dipilih oleh masyarakat sipil dan sekarang kelihatannya menjauh dia dari masyarakat sipil tuh karena kepentingan pragmatis itu. Jadi sebagai orang yang hanya berapa ratus meter dari sini dan terus-menerus membriefing Pak Jokowi, dilema semacam ini dimengerti nggak oleh Pak Jokowi itu sebagai pengambil keputusan terakhir? Oh iya, karena beliau selalu bertanya kepada semuanya kalau rapat itu, bagaimana Menko, bagaimana Menteri Keuangan dan Pak Luhut, semua didengar semua. Memang sulit ya mencapai kata sepakat, misalnya, atau tidak selalu mudah untuk mencapai kata sepakat. Misalnya soal bagaimana memulai satu proyek gitu ya. Kadangkala antara Menteri Kehutanan dengan Menteri Pertahanan beda. Nanti Bappenas beda lagi. Nah, di situ kadang-kala agak lama tuh, tapi kemudian Presiden mengatakan sudah, kalau begitu pilihannya ini. Nah, kalau di situ ya kita harus profesional kan. Apa yang sudah diputuskan secara resmi ya kita jalan semua. Termasuk dulu yang ribut-ribut agak lama soal Covid dan sebagainya itu kan sangat kontroversial kan sejak awal itu. Kita dibawa ke suasana teror dan horor. Ada yang bilang ini penyakit buatan, ada yang bilang ini bohong, ada yang bilang tidak boleh lockdown, ada yang bilang harus lockdown kalau mau menyelamatkan rakyat, terus gitu. Setiap kebijakan pemerintah dianggap salah kan waktu itu. Dan kita kadang-kala terlihat kan di muka publik. Ada kritik besok, lu kok Menteri Perhubungan begitu, padahal Pak Luhut ngomongkan gitu. Terus ada lagi, kok Pak Erlangga ngomongkan gitu, kok Menteri ini beda gitu. Nah di situ pada waktu itu panggil ke kabinet, sudah ini. Apakah perlu, kalau Presiden, apakah perlu cukup rapat ini atau saya perlu keluarkan
perpres gitu kan, agar semuanya ini. Oleh sebab itu pernah keluar perpres kan mengenai apa PCPEN istilahnya pada waktu penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Itu ada perpresnya sendiri. Ya karena itu yang satu ingin menyelamatkan orang, udah yang satu udah ini kalau diselamatkan begini ekonomi mati juga ini. Lalu diambil yang tengah, sudah ini jalan konsisten, kritik pasti banyak kata Presiden, jalan. Nah akhirnya kan selesai juga masalah penanganan COVID ini. Nah cara-cara begitu kalau saya menganggap profesional itu bagi saya tidak harus sama persis dengan apa yang saya pikirkan secara akademis di dalam ilmu hukum. Tidak harus. Bagi saya profesional itu, profesional saya sebagai pejabat politik menurut ilmu politik dan ilmu birokrasi. Yang benar itu kalau bergabung kabinet ya ikut dong kebijakan pimpinan. Kalau enggak ya jangan masuk, kan begitu. Bagi saya profesional artinya itu. Tetapi di dalam proses pengambilan keputusan itu saya bicara, semuanya bicara. Lalu apa di antara perbedaan nih, Presiden ngambil keputusan gitu ya kita ikut. Oke, kalau dilema itu dilema yang bisa diselesaikan oleh seorang profesional tuh. Tapi Pak Mahfud juga diasuh sebetulnya di dalam lingkungan civil society, yang selalu menganggap ya kebijakan negara itu bukan berbahaya tapi merugikan rakyat. Dan bagian itu kan nggak bisa kita selesaikan secara profesional. Orang lain nggak ada dilema. Pak Mahfud ada dalam dilema itu, dalam pengamatan saya ya, dan seringkali saya jarang salah tuh dalam mengamati Pak Mahfud. Diselesaikan di ruang rapat, tetapi kemudian di pers terlihat bahwa Pak Mahfud sebetulnya secara moral berseberangan dengan kebijakan itu. Itu yang dipantau orang tuh. Bisa saja, tetapi karena itu tadi bagi saya profesional itu kalau seorang pejabat profesional ya menurut ilmu birokrasi, ilmu jabatan itu kan ada jaring kekuasaan. Oleh sebab itu saya juga harus mengatakan sesuatu apa yang sudah diputuskan oleh kabinet, itu pasti. Tetapi bahwa saya merasa dilema berhadapan dengan civil society, saya kira enggak. Saya dengan Anda akrab terus, dengan Rizal Ramli, dengan siapa yang suka kritik Presiden tuh, saya berteman biasa saja gitu, dan saya tidak merasa riku. Malah begini, Mas Rocky, kalau saya bilang kalau saya bilang di teman-teman di kabinet, saya bilang saya lebih punya modal untuk berdebat di sidang kabinet itu karena saya sering mendengar omongan orang-orang yang kritis itu. Ya Rizal Ramli, ya Rocky Gerung, ya siapa lagi, Said Didu, ya siapa, pokoknya kita dengar semua. Sehingga saya katakan, hati-hati loh, gini media sudah bicara begini, itu si Rocky ngomong gini-gini. Saya bicara bahwa kita nih pemerintah juga harus mendengarkan mereka-mereka ini gitu. Bagi saya lebih mudah daripada saya tidak mendengar Anda, daripada Anda tidak ngomong. Malah saya susah kalau orang seperti Anda tidak ngomong, tidak ada kerjaan saya. Selesai semua kan. Itu poinnya. Jadi poin saya, buat saya, Pak Mahfud pasti di ruang sidang kabinet concern. Tetapi orang tahu setelah itu ada dissenting opinion yang secara implisit mau dikatakan oleh Pak Mahfud. Nah, saya menganggap bahwa kabinet itu jadi tidak utuh sebetulnya kan, karena ada dissenting opinion yang diucapkan karena kita berteman, terus saya tahu Pak Mahfud tetap ingin memelihara suhu akal sehat, lalu kabinet yang lain merasa kok Mahfud MD itu mendua ya, di ruang sidang dia putuskan ini, tapi kemudian di depan pers ada dissenting opinion tuh. Nah itu juga bukan mempengaruhi tapi membuat suasana tidak nyaman pada orang lain. Saya tidak dissenting opinion. Bukan, Pak mau tentu nyaman aja karena maksud saya yang saya katakan itu sudah pasti sejalan di sidang kabinet. Artinya sidang kabinet itu, keputusan kabinet itu memberi ruang kepada saya untuk mengaktualisasikan putusan sidang itu menurut gaya saya. Tidak pernah ada dissenting opinion. Oleh sebab itu, ya saya pakai dissenting opinion. Tidak pernah ada konflik antara saya lah paling enggak dengan menteri-menteri lain. Jalan aja itu, enggak ada masalah. Ya itu hal yang harus dipertahankan oleh seorang Menko. Tetapi wilayah moral itu yang ingin dibaca oleh publik, masyarakat sipil. Dengan kata lain, di kabinet
suara masyarakat sipil kami hanya izinkan diwakili oleh frasa terakhir tadi itu, dissenting opinion, atau saya kasih tanda petik itu. Nah, dengan kata lain, koneksi antara istana dan masyarakat sipil hanya terbentuk melalui beberapa orang, terutama melalui Pak Mahfud. Pak Luhut ya, saya kemarin ngobrol, oke, ada sedikit tapi orang tetap anggap Pak Luhut terlalu state centris itu. Nah, yang saya ingin pelajari, berapa orang atau sebut aja, ada nggak selain Pak Mahfud? Ibu Sri Mulyani juga begitu. Dia tahu kapan dia mesti ucapkan hal yang matematik, statistis, kapan dia mesti bicara untuk menyapa rasa keadilan rakyat tuh. Mungkin cuma 2-3 orang di situ. Dan itu yang berbahaya kalau suara masyarakat sipil tidak bisa secara samar-samar pun terlihat pada beberapa statement menteri. Apakah itu tidak harus kita katakan itulah watak pemerintahan, itulah watak birokrasi. Karena sejak dulu kan begitu, masyarakat sipil itu selalu tidak terwakili atau sekurang-kurangnya merasa tidak terwakili. Di era Gus Dur sekalipun yang orang LSM asli gempurannya dari LSM rame. Di era Mbak Mega juga, di era Pak SBY juga, sekarang juga. Saya kira kita harus menerima itu sebagai fakta. Oleh sebab itu sunatullah lah kalau kata agama, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu saya menikmati aja itu. Oleh sebab itu saya bisa berdebat dengan Anda di televisi, di koran. Tapi ketika kita bertemu kayak gini kan enak, makan bakso lah, bergurau lah, bernostalgia masa lalu lah. Saya selalu begitu dengan orang-orang itu. Saya tidak merasa bahwa ketika saya berdebat dengan Anda di media tentang kebijakan pemerintah, lalu saya bertemu dengan Anda merasa aku kan tidak juga kan. Ya kita hubungan biasa baik-baik. Karena bagi saya profesionalisme itu seperti itu. Nanti kita sambung lagi. Saya balik dulu ke soal lain, soal pelemahan institusi-institusi demokrasi itu. Soal penegakan hukum, soal watak KPK, DPR segala macam itu. Jadi terlihat kalau pakai bahasa akademis ada political decaying. Sesuatu istilah yang dulu dipakai oleh Huntington ya. Bahwa lembaga-lembaga politik yang didesain untuk menghasilkan demokrasi justru mengalami decaying, mengalami pembusukan. Nah, sinyal itu kan Pak Mahfud tahu apa yang terjadi di DPR tuh, soal terutama Komisi 3 dengan polisi kemarin tuh, lalu suara DPR yang menghukum hakim Mahkamah Konstitusi itu yang dianggap nggak patuh pada pilihan DPR. Jadi keadaan ini membuat kita merasa apa yang dibangun oleh Pak Jokowi kalau ternyata di akhir pemerintahannya itu political decaying ini, pembusukan lembaga-lembaga ini makin menjadi-jadi. Sebenarnya political decay itu terjadi sudah sejak awal ya. Saya kira kalau kita lihat sejak tahun 2004 dan seterusnya itu kan sudah terasa adanya pembusukan itu. Ya orang beli jabatan dan macam-macam lah, orang korupsi lagi, main-main proyek dan sebagainya, itu sulit dihindari. Tetapi keharusan bahwa pemerintahan harus jalan itu iya kan. Anda tidak bisa misalnya, wah ini harus bagus semua, lalu ya pemilu tidak akan ada kalau memang harus seperti yang kita bayangkan bahwa rakyat itu yang mewakili rakyat. Padahal mereka juga suaranya mencuri dari KPU misalnya ya, di berbagai tempat beli ke TPS, tukar menukar di antara mereka, lalu jadi pejabat misalnya. Begitu juga di dalam jabatan-jabatan birokrasi sama saja, masih terasa seperti itu. Sehingga kita itu memang menghadapi penyakit yang seperti itu. Tapi bagi saya ya itulah yang harus kita hadapi. Nah tinggal kita perbaiki dari waktu ke waktu gitu ya. Nah contohnya tadi soal DPR, betul saya ini seorang pejabat menghadapi misalnya kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada berita hakim konstitusi diganti katanya. Kan kaget semua kita. Saya telepon, itu apa yang terjadi? Katanya MK kirim surat ke DPR, ke Presiden dan ke MA gitu. Isinya itu meminta agar karena jabatan hakim itu sekarang tidak ditentukan oleh periode, maka sekarang akan dikonfirmasi lagi. Hakim yang ada sekarang ini akan bertugas sampai habis.
Nah itu yang dikirim oleh MK kepada Presiden, kepada DPR, akan bertugas sampai masa tugasnya habis sesuai dengan undang-undang baru. Ada yang sampai tahun 2029, ada yang sampai tahun 2032, dan itu diberitahu semua. Tapi tiba-tiba DPR mengatakan kami menarik hakim kami ganti, gitu. Konfirmasi DPR. Padahal menurut Undang-Undang Dasar hakim itu bukan dipilih dari DPR, tapi dipilih oleh DPR. Dan begitu dipilih dia tidak boleh di-recall oleh DPR. Karena DPR hanya memilih, sama juga Presiden. Kan tidak boleh merecall orang yang sudah dipilih melalui tim seleksi gitu. Nah, oleh sebab itu, lalu kemarin itu para alumni Hakim MK, ada Pak Jimli, saya, Hamdan, ada 9 orang lah yang agak senior-senior gitu, berkesimpulan nih DPR nih keliru gitu. Kesimpulannya begitu. DPR itu boleh mengusulkan pengangkatan hakim kepada Presiden, tapi tidak boleh mengusulkan pemberhentian hakim. Karena pemberhentian hakim itu hanya kalau sudah pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau melanggar kode etik. Lalu yang mengusulkan pemberhentian itu bukan institusi asal yang memilih, tetapi yang mengusulkan itu Ketua MK kepada Presiden. Memberitahu, kalau karena pensiun 6 bulan yang akan datang hakim akan kosong. Harap disiapkan penggantinya gitu, bukan lalu usul sendiri-sendiri ke DPR, ke Presiden kalau pemberhentian. Nah itulah sebabnya kemarin semuanya mengatakan begitu. Oke, ini secara akademis saya terlibat, sebagai alumni terlibat, tapi saya tidak ikut mengumumkan itu. Pak Jimli aja yang bicara ke publik. Kenapa? Karena saya pemerintah, saya akan menyampaikan ini nanti kepada Presiden. Kan gitu. Tugas saya menyampaikan ke Presiden. Kan tidak layak saya Menko Polhukam mengumumkan sikap privat. Ya kan itu kan hanya perkumpulan orang ketemu gitu. Lalu Menko-nya ikut mengumumkan, kan tidak bisa. Saya katakan saya bawa ke Presiden pikiran ini, gitu aja. Tapi justru posisi privat itu, privat karena tidak melibatkan lembaga. Iya. Tetapi pikiran itu kan pikiran yang mendasar tuh. Iya. Semacam teguran moral pada DPR tuh. Dan itu yang saya omong tadi soal political decaying, juga di dalam soal kapasitas berpikir anggota DPR. Kan itu menunjukkan bahwa partai tidak mendidik anggotanya untuk paham dalil-dalil demokrasi kan. Iya, iya. Kan yang dipamerkan tuh arogansi tuh. Saya yang angkat maka saya yang boleh berhentikan tuh. Nah itu kesimpulan umum dan itu kemarin juga dibahas begitu. Ya, karena itu kalau Pak Mahfud misalnya tidak datang ke situ, lalu orang nggak ada pelajaran etik dan moral. Kalau Sri Mulyani tidak datang pada publik dan katakan memang kita punya problem karena ya konstitusi kita mewajibkan presiden untuk memelihara fakir miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu saya minta maaf karena anggaran tidak mungkin dipakai untuk itu karena kita masih mau bangun infrastruktur. Sinyalnya misalnya IKN, presiden masih ingin itu dilanjutkan, rel kereta segala macam tuh. Itu mungkin melegakan publik. Jadi publik tahu oke, ada kesulitan di situ, tapi suara etisnya terdengar tuh sama seperti Pak Jimli dan Pak Mahfud ke situ. Ya. Apa sebetulnya yang membuat orang nggak bisa bicara begitu tuh? Ini exemption Anda yang kemarin bicara di situ kan. Jadi sinyal semacam ini justru yang bisa membuat publik yang lagi marah pada kebijakan-kebijakan negara itu memahami keadaan. Jadi semarah-marahnya orang pada Pak Mahfud sebagai Menko, tetap orang merasa oke, Mahfud mengucapkan sesuatu yang etis dan Mahfud menegur DPR itu. Iya, enggak apa-apa gitu. Bahwa masyarakat berkesimpulan begitu, oke. Jadi bahwa saya datang ke situ, saya bilang ya diumumkan aja ke publik bahwa saya ikut datang dalam pertemuan. Tapi yang mengumumkan kesimpulannya itu karena itu bukan keputusan lembaga negara, ya sudah teman-teman aja Pak Jimli, Pak Hamdan dan sebagainya sudah umumkan dan katakan bahwa saya ada di dalam diskusi itu. Itu kan orang rumuskan itu bukan kecerdasan Mahfud saja tapi kecerdikan Mahfud. Boleh lah apa saja. Kita raise isu yang lain itu. Ada kecemasan soal Islamofobi itu. Ada kecemasan bahwa bagian-bagian yang sebut aja potensial untuk membatalkan pemilu justru datang dari ketidakpercayaan rakyat terhadap keseriusan Presiden Jokowi untuk
memberi kesempatan ada kompetisi bebas. Indikasinya adalah lebih banyak bahasa yang diberikan oleh bahasa tubuh presiden untuk menggembirakan relawannya melalui musra ini, musyawarah rakyat, daripada dia bicara tentang fungsi KPU itu. Walaupun mungkin orang anggap ya KPU udah secara teknis ada. Tetapi dalam keadaan yang tidak normal sekarang, mestinya kan KPU bicara tentang pendidikan politik. Ya. Kan dulu waktu KPU dibuat kan Pak Mahfud ada di situ, saya dulu di LBH menginginkan supaya KPU itu bukan sekedar jadi penyelenggara teknis pemilu, tapi juga jadi edukator etis. Itu juga tidak terlihat. Kita bedakan dengan KPU zaman awal, di mana ada Pak Buyung, ada bahkan Pak Rudini segala macam tuh, yang dengan kuat memposisikan diri untuk menjadi edukator publik. Nah KPU sekarang ini kayaknya tempat orang cari kerja aja tuh. Jadi dia nggak ada pikiran etis tentang demokrasi itu. Pokoknya saya siapin teknis, uangnya tolong dikasih, kita bikin kardus buat ngumpulin suara segala macam tuh. Jadi nggak ada poin orang lihat KPU itu melakukan pendidikan politik. Ya, bisa ditegur nggak tuh Pak Mahfud? Enggak, dengan cara yang kemarin. Ini Anda bicara begini, ini kan memantau lewat kita berdua nanti kan sampai ke KPU kan. Itu tegurannya sudah. Paling bagus sebetulnya ada mantan-mantan KPU datang juga ke KPU. Iya. Terus menerangkan itu kan. Publik menginginkan KPU yang etis, bukan sekedar KPU yang teknis. Kalau itu mah kita outsource aja panitia pemilu dari manapun bisa. Dari manapun bisa dan lebih murah. Oke, balik ke masih soal pemilu. Sebentar lagi banyak pejabat yang akan dinyatakan sebagai pemimpin daerah melalui keputusan presiden, bukan dipilih. Dan bagi saya itu berbahaya. Karena kalau disebut kedaruratan, kenapa 2,5 tahun tuh? Kenapa misalnya petahananya aja diperpanjang? Kan legitimasi lebih kuat daripada ditunjuk oleh presiden melalui menteri dalam negeri itu. Ya, gini. Kita harus pikiran akademis dulu sebelum pikiran profesional. Begini. Dulu sebenarnya kita punya pilkada itu kan tidak serentak ya. Lalu Pak Yusuf Kalla yang usul waktu itu wapres. Apa sih pilkada kayak gini tiap minggu kita ngurus pilkada aja. Jadi siapa lama tahun pilkada? Dianu aja diserempakkan. Jadilah pilkada serentak. Nah, pilkada serentak pun lalu diatur. Kapan serentaknya kan masa berhentinya beda-beda, diatur tahun sekian. Serentaknya misalnya 100, tahun berikutnya sekian, dan pada tahun 2027 itu nanti harus sudah serentak semua. Nah, ancang-ancang menuju tahun 2027 itu nanti di tahun 2024, diakhiri semua tahun 2024. Nah, untuk sampai ke 2024 ini orang yang habis di sini ya sudah habisi aja dulu, yang sini isi penjabat gitu. Kalau ini diperpanjang juga bertentangan dengan konstitusi, karena kan ya mandatnya 5 tahun, kan gitu. Nah, oleh sebab itu perdebatannya apakah ini diisi penjabat atau ini diperpanjang, kemudian kesimpulannya di DPR nih di undang-undang yang menyatakan gitu. Ya sudah nanti diisi penjabat gitu, bukan pejabat, penjabat gitu. Dia punya kewenangan yang sama dengan pejabat definitif, kewenangannya sama, cuma dia tidak dipilih rakyat dulu. Ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, itu ditunjuk oleh pemerintah dengan tanggung jawab dan mekanisme pengelolaan uang, administrasi dan sebagainya sama dengan yang biasa. Jadi begini nih Pak Mahfud ya, betul tadi kalau diperpanjang artinya melampaui 5 tahun, itu bertentangan dengan konstitusi, full stop di 5 tahun. Tapi juga kalau diangkat juga bertentangan dengan konstitusi. Karena konstitusi kita bilang semua pejabat publik dipilih dengan cara demokratis. Artinya tidak boleh ditunjuk kan. Jadi dilemanya akhirnya milih menentang konstitusi juga akhirnya. Tapi lebih dari itu orang menganggap ini adalah pengendalian politik. Karena langsung berurusan dengan siapa yang akan jadi calon gubernur, siapa akan jadi calon bupati, dan apa hak presiden misalnya untuk favoritismenya kemana. Karena tetap favoritisme akan ada. Iya. Ya enggak apa-apa, itulah konsekuensi dari demokrasi. Presiden itu kan dipilih, punya kewenangan untuk melakukan pilihan-pilihan politik atas alternatif-alternatif yang tersedia. Kan alternatifnya tadi, ini disentikan sini, ini ganti penjabat. Atau ini perpanjang aja, sudah setahun tuh bisa saja.
kan kemudian harus ada hukumnya. Yang mana? Yang mana yang lalu DPR dan pemerintah memilih itu. Nah itulah bahwa hukum itu pada dasarnya kan hanya resultante aja kan, kesepakatan. Gimana tuh kalau kayak gitu kesepakatan? Oh ini yang jadi undang-undang, itulah jadi mengikat. Lalu presiden di situ diberi kewenangan untuk mengangkat penjabat. Nah di situ pun ada prosedur-prosedur karena dulu kan ada dikritik tidak boleh TNI Polri aktif, kemudian harus ada suara daerah. Pada yang pertama memang langsung ditunjuk, tetapi mendengar sana sini. Nah sekarang resmi, ayo DPRD ngusulkan, DPR ngusulkan, gubernur ngusulkan, bupatinya ngusulkan, bupati yang akan berhenti itu silakan ngusulkan semua. Siapa yang cocok mau jadi penggantinya kan gitu. Nah nanti presiden itu nanti diolah melalui TPA. Memang sebagai konsekuensi bahwa dia adalah pemimpin yang dipilih secara konstitusional, dia milih sendiri dong dari berbagai yang diusulkan. Oh saya cocok ini, kan tidak apa-apa. Sama Mas Rocky Gerung bilang, oh saya sekarang mau milih teman si ini, besok si ini, kan bisa aja. Karena ini konsekuensi saja dari hak yang diberikan oleh konstitusi. Karena resultantenya seperti itu, gitu. Oke, resultantenya kemudian tersambung dengan kecurigaan bahwa ini desain untuk hanya 2 calon. Jadi dari awal 2 calon presiden. 2 calon presiden itu, dan kita tetap mungkin sebagai info intelijen itu nggak bisa diverifikasi. Tetapi gelagat ke arah situ kan terlihat tuh. Ya. Anies Baswedan dipanggil bolak-balik tuh, dan kita nggak tahu ujungnya apa itu. Apakah mengganggu Anies Baswedan? Tapi nanti juga kalau Anies dipanggil bolak-balik di KPK, itu akan jadi panggung Anies untuk pidato kan jadinya kan. Jadi selalu ada semacam konsekuensi terbalik itu. Dan kalau kita misalnya ukurkan dari sekarang tuh, seandainya niat Pak Presiden itu supaya beliau sebetulnya sebagai kepala negara, dia juga punya rasa batin bahwa ya ada sesuatu yang bisa tidak mengenakkan dia, Pak Presiden, kalau lengser 2024. Karena itu mesti disiapkan semacam pengganti yang bisa menjamin itu. Dan saya berpikir itu kesulitan Pak Presiden sekarang, mencari pengganti yang bisa menjamin dia itu. Jadi kecemasan dia pun terbaca di dalam cara Presiden kasakusuk soal musyawarah rakyat, komentar terus menerus soal ini pentingnya suara rakyat walaupun bertentangan dengan konstitusi itu. Jadi psikologi Presiden justru terbaca oleh publik bahwa Presiden cemas dengan keadaan dia ke depan kan. Pak Mahfud mengerti itu pasti itu. Mengerti dan berupaya untuk jadi semacam pengasuh beliau nanti. Padahal sebetulnya undang-undang menjamin bahwa presiden 5 tahun setelah itu juga masih dapat fasilitas negara kan. Jadi bangsa ini justru dibuat cemas oleh ketidakpastian yang disebabkan oleh politicking, bukan oleh prinsip-prinsip konstitusi. Enggak, begini, saya membedakan ya presiden sebagai presiden dan Pak Jokowi sebagai aktor politik. Iya. Menurut saya wajar saja Pak Jokowi kalau manuver melakukan saya ingin 2, ingin 3, ingin 4, itu hak dia. Dan secara konstitusional dia boleh melakukan itu. Kan dia ingin bagaimana ke depannya politik ini, saya ingin seperti ini, kan boleh. Tinggal apakah itu dilakukan secara melanggar hukum, melanggar konstitusi atau tidak. Kalau cuma bisik-bisik, udah dong kamu gabung aja biar nanti 2. Memangnya kenapa kalau gitu? Kan sama dengan orang yang mengatakan udahlah berpisah biar calonnya banyak. Kan sama aja nilainya. Pak Jokowi sebagai politikus, Surya Paloh politikus, Bu Mega politikus, kan beda-beda. Tapi ketika dia presiden, itu tidak boleh memaksakan itu misalnya kepada para menterinya, diatur ya agar besok calonnya hanya 2, kan tidak bisa begitu dan tidak pernah melakukan itu. Ya saya sepakat dengan itu karena saya anggap Presiden Jokowi adalah aktor politik. Dia paham kasakusuk politik. Tapi yang saya persoalkan, bukan saya persoalkan, saya ingin perbincangkan, Presiden di akhir masa jabatannya tetap menginginkan secara tacit agreement ada orang yang dia percaya untuk menyelamatkan reputasi beliau tuh, bukan reputasi negeri sebetulnya. Itu yang terlihat. Jadi bagian politikingnya justru lebih kentara. Lain kalau presiden bilang saya kepala negara, saya sebetulnya menginginkan supaya ikutin aja konstitusi. Tapi presiden kan ganti narasinya. Ya siapa aja boleh dong. Siapa aja boleh, tapi presiden nggak boleh membolehkan siapa aja boleh tuh, karena dia kepala negara. Yang dia harus bilang konstitusi larang loh. Tapi karena yang mendua orang anggap ini sebetulnya manuver pribadi presiden tuh, dan itu yang
yang kita anggap Ya, sebagai itulah pendidikan politik ini kurang bagus tuh. Mungkin dari sudut pendidikan politik. Dan dari pandangan Mas Rocky ya seperti itu. Tapi dari sudut politik dan konstitusi yang dilakukan presiden itu kan tidak ada yang melanggar. Dia lakukan boleh itu. Dia menggalang kekuatan agar nanti yang jadi misalnya Mas Rocky yang jadi presiden, wakilnya Ganjar atau siapa kan boleh aja dia menggalang begitu. Dari kedudukannya sebagai aktor politik karena dia punya pandangan sendiri tentang Indonesia ke depan. Seperti apa. Sama aja lah orang pejabat-pejabat publik itu nanti saya kalau pensiun siapa ya yang di sini sebaiknya mengganti saya. Sama aja lah menteri atau ketua BPK. Sebenarnya kan berpikir kayak gitu juga cuma ada yang kemudian disampaikan secara bisik-bisik tapi ada juga yang kemudian tidak bisa disembunyikan. Itu tidak ada yang melanggar hukum dari itu. Menurut saya hukum, boleh saja gitu. Jadi terverifikasi bahwa presiden tetap sebagai aktor politik, ambisinya tetap ada di situ. Dan orang boleh menganggap ya semua orang boleh berambisi itu. Ya. Tapi kan presiden udah 2 periode, mestinya dia udah jadi kepala negara, bukan lagi jadi sebagai aktor politik kan. Begitu dia selesai 2 periode, harusnya bagi saya dia tampil sebagai guru politik, bukan aktor politik lagi itu. Itu dilemanya begitu tuh. Tapi itu kan urusan clear. Pak Jokowi ya, bukan urusan kita. Begini loh, dia melakukan itu tidak melanggar batas tugasnya sebagai wakil presiden. Menurut saya biasa saja karena sering ketemu orang juga kan, ada tamu ini, mendengar berita ini itu lalu dia punya pandangan politik dan rencana politik sendiri itu sah saja. Seperti Mas Rocky kan juga punya rencana politik juga kan meskipun beda caranya dan mungkin beda sasarannya kan. Iya, tapi saya tidak dibebani oleh jabatan, tugas konstitusi. Tapi kan politik itu bukan hanya jabatan. Anda punya politik. Saya mau menguatkan civil society misalkan tujuan politik juga. Tinggal Anda bisa teriakan, bisa langsung bisik-bisik dan sebagainya kan bisa aja. Ya, bisa. Tidak ada yang melanggar hukum, tidak ada yang melanggar konstitusi gitu. Bisa aja kan. Banyak orang punya ambisi yang terang-terangan tapi ada yang diam-diam kan gitu. Bisa aja semua itu tidak. Justru kita bernegara dan punya konstitusi agar kita boleh melakukan itu. Itu menurut saya. Agar kita boleh berpolitik secara terang-terangan, boleh mencalonkan diri, boleh menyatakan saya malu kalau calon, saya tidak pantas, gitu. Tapi boleh juga mendorong orang lain. Nah itu kehebatan kita sekarang, merdeka. Coba dulu kalau kita belum punya Indonesia, mana bisa begitu. Orang bicara seperti kita, seperti Pak Rocky Gerung, kan tidak bisa. Kalau kita tidak punya Indonesia yang berkonstitusi seperti sekarang. Oleh sebab itu saya katakan, wah kalau saya senang sih kalau dengar kritik-kritik orang-orang begitu, saya punya modal nih kalau ketemu teman dulu. Rocky Gerung bilang gini loh, kamu jangan main-main kan gitu. Rizal Ramli punya angka begini loh, jangan sembarangan gitu. Ini dinilai orang gitu kan enak kalau saya bekerja di kabinet itu. Dan itu diterima, gitu. Orang selalu ingin lihat versi ini dari Mahfud MD, yaitu dilema yang akhirnya dikembalikan pada orang yang punya problem itu. Jadi problem Pak Jokowi sebagai aktor politik. Oke, kita hentikan di situ, bukan dihentikan, artinya kita pahami itu. Ya, biarin gitu ya. Biarin begitu. Dan nanti orang akan nilai ini etis tidaknya seorang presiden masih memelihara ambisi kayak itu. Perilaku masyarakat sipil. Saya udah ngomong 40 menit. Silakan kita ganti pembicaraan. Pak Mahfud yang tanya saya kalau itu sekarang 15 menit terakhir. Nah, begini 15 menit terakhir saya mengikuti gurauan Anda, perbincangan Anda dengan Pak Luhut yang bagus itu. Saya senang Pak Luhut bisa datang, bisa terbuka, bisa ditanya dan bisa tanya. Satu hal yang saya catat itu ketika Pak Rocky mengatakan gini nih, tugas saya tuh kan hanya ngeritik, bukan mencari solusi gitu kan. Yang cari solusi penguasa, saya tukang ngeritik. Nah di situ saya tidak sependapat. Kalau akademis, kalau hanya ngeritik itu berarti orang mau menulis skripsi baru sampai proposal. Ini rumusan masalahnya. Tidak ada peta jalannya. Karena kalau Anda katakan gini, saya ngeritik gini, terus apa jalan keluarnya? Anda cari dong. Nah, kalau begitu semua orang bisa, saya bilang. Nah yang pemerintah kan sudah mencari sebenarnya. Itulah pilihan pemerintah sudah mencari. Nah untuk itu kalau saya boleh usul sebagai sesama akademisi, kalau ngeritik
tahu problemnya bahwa ini masalah, cara menyelesainya tuh bercabang. Kalau begini risikonya ini, kalau milih secara Mas Rocky ini, kalau milih secara Mas Rocky ini. Saya beri contoh satu. Ketika Presiden mau membuat perpu tentang KPK, masih ingat ya? Presiden udah buat KPK ini, buat kita perpu, batalkan tuh undang-undang. Tapi Anda bayangkan, kalau perpu itu dibuat, lalu KPK masih yang lama sesuai dengan perpu, sementara DPR mengancam kalau perpu dikeluarkan kami tolak. Ini kereta sudah berjalan, tiba-tiba ini batal, Anda bisa mundur kereta. Kacau ini. Menjadi perkara-perkara yang sudah ditangani oleh KPK berdasar perpu itu, Anda punya dasar hukum lagi, karena perpunya ditolak. Nah itulah sebabnya lalu risiko terkecil dipilih oleh presidennya, sudah itu aja lah, nanti kita kasih apa ininya yang bagus, dewasnya yang bagus, ini yang bagus gitu. Nah kadang-kala orang ndak tahu ya, presiden tuh pikirannya gitu, udah mau dulu mengeluarkan perpu, tapi begitu perpu dikeluarkan, Arsul Sani dari DPR dan kawan-kawan, kalau perpu dikeluarkan kami tolak nanti. Nah ini udah jalan ditolak, kan kacau negara ini. Sama juga ketika orang ribut pemecatan siapa itu, Baswedan, Novel Baswedan kan, dipecat kan, udah selesai. Tapi Anda nggak tahu, itu sebenarnya kalau secara hukum udah selesai itu. Tapi Presiden bilang begitu kepada saya, kepada Pak Pratikno, kenapa ya kok orang seperti Novel Baswedan dipecat? Seharusnya menurut saya tetap di situ, biar ada yang takut gitu. Itu sebabnya dijadi penyelamatan, meskipun udah dipecat, secara hukum udah nggak ada dasarnya. Presiden perintahkan, diangkat lagi. Itu si Novel Baswedan, suruh milih kalau mau ke Kapolri, diselamatkan oleh Polri dan masuk lagi sekarang. Nah yang begini ini orang kan nggak tahu, karena Anda nggak tahu juga mereka yang datang ke saya, siapa Febri Diansyah, siapa itu memperjuangkan si Novel Baswedan, dan saya menawarkan cara-cara begini gitu, sampai akhirnya ada cara seperti ini, kan tidak banyak yang tahu yang begitu gitu. Bahwa kita juga di dalam berjuang, dan Presiden itu punya rasa-rasa manusiawi, itu sungguh kepada saya bilang, Pak Mahfud kenapa tuh kok Novel Baswedan dibegitukan, kenapa sih tidak tetap aja di KPK biar ada yang takut, kata Pak Jokowi. Ya, saya pernah dengar gitu. cerita itu, dan saya anggap bahwa ini sebetulnya intrik internal. Pada waktu itu saya bilang ini intrik internal, nggak ada urusan dengan kekuasaan dengan Pak Jokowi itu. Tapi tadi saya komentar balik ya, bahwa saya mengkritik Pak Jokowi atau kabinet itu bukan dalam kapasitas sebagai akademisi itu. Saya mempergunakan argumen akademisi, tapi sebagai subjek saya warga negara. Jadi jangan tanya pada saya solusi, karena saya bayar pajak. Kan itu poinnya kan. No taxation without representation. Kan itu saya pakai poin itu. Misalnya soal IKN, saya dengar pemerintah akhirnya pakai APBN. Walaupun akhirnya awalnya nggak pakai, tapi saya anggap biasa aja tuh. Tetapi saya merasa saya tidak menginginkan IKN. Kenapa saya mesti ikut membiayai itu? Nah di situ kritik saya. Jadi orang tanya solusinya apa? Saya nggak perlu kasih solusi. Saya bilang saya bayar pajak bukan untuk bikin IKN. Saya bayar pajak supaya tetangga saya bisa sekolah. Karena tetangga saya miskin, saya bayar pajak supaya dia bisa sekolah. Jadi bagi saya itu tidak masuk akal. Ya orang boleh bilang ya ini secara agregat itu udah diputuskan. Tapi moral saya mengatakan kalau saya tidak setuju dengan proyek itu, jangan pers uang saya tuh. Silakan pakai uang bisnis tuh. Nah itu posisi saya sebagai subjek warga negara. Lain posisi saya sebagai akademisi. Yang saya kritik bahwa itu paru-paru dunia jangan dirusak gitu. Kalau itu saya kasih solusi itu bahwa hentikan penanaman beton di situ. Bahkan saya sering katakan Pak Jokowi lebih suka memperpanjang jalan tol daripada memperpanjang jalan pikiran. Itu poin saya begitu tuh. Tetapi yang beginian kan nggak mungkin saya bicara dengan Menteri Teknis. Dengan Pak Mahfud pasti bisa, dan kritik semacam ini bisa diucapkan pada Pak Presiden. Satu soal lagi ya. Ini soal Papua nih. Soal Papua. Karena dia jadi burning issue tuh, dan yang yang Lukas NMB atau soal ya Lukas NMB ini satu ujung dari, karena banyak masalah tuh di Papua. Iya itu terutama soal Lukas NMB ini. Ada KKB, ada Lukas, ada pemekaran, tapi dia saling terkait, dan orang menganggap bahwa ini momentum Lukas ini bisa jadi momentum internasional untuk mempersatukan yang lain, KKB segala macam tuh. Walaupun kita tahu ini peristiwa hukum.
Tetapi masyarakat Papua kan punya semacam dual nationalism, dui nasionalisme itu. Ya, ya. Nasionalisme yang dipromosikan oleh negara ada di situ, tapi dia sendiri memelihara semacam nasionalisme yang atavistik, yang menganggap bahwa keaslian dia itulah nasionalisme. Dan Lukas NMB dianggap bagian dari nasionalisme yang atavistik gitu. Lalu jadi apa namanya? Jadi fanatik gitu. Nah, negara memandang itu bagaimana juga dalam perspektif ketegangan internasional di Indo-Pasifik, karena itu bagian dari ketegangan. Gini. Saya mudah-mudahan tidak dipotong ya oleh Anda nanti. Begini. Itu bahwa di Papua situasinya sudah begitu gawat dan penuh pelanggaran HAM dan sebagainya. Saya sudah datang sendiri ke PBB. Saya bicara dengan Ketua Dewan HAM PBB, ya, ditemani teman-teman. Nggak ada catatan pelanggaran HAM di PBB di Indonesia itu. Dulu kan orang setiap saat mengumumkan Indonesia akan dikunjungi oleh PBB, diperiksa. Saya tanya kenapa yang nggak Pak Mahfud, forum apa tuh di PBB? Forum sidang tahunan HAM ke-50 di Jenewa. Saya pidato di situ di depan negara-negara anggota PBB. Sudah itu saya diterima sendiri oleh ketua Dewan HAM-nya itu, yang presiden Chile itu. Nah, saya tanya apa masalah? Nggak ada, bagus ini katanya. Ini sungguh. Nah, selama ini kita kan dibohongi oleh anak-anak LSM itu. Indonesia mau diperiksa PBB, pidato di situ di depan gedung PBB, lalu di share bahwa ini Indonesia di demo gedung PBB. PBB enggak. Saya saksinya 5 orang di sini. Sesudah itu besoknya Ketua Komnas HAM ini datang ke sana. Mendapat juga penjelasan, tidak ada masalah di Indonesia. Nah itu kan propaganda bahwa orang nyebut misalnya Vanuatu atau apa, kalau sedang sidang kan sama aja. Kalau kita sidang PBB nyebut Myanmar kok begitu, ini begitu, itu bukan agenda PBB. Orang berpidato aja dan itu boleh menyebut, tapi agenda resmi sejak tahun 2020 tidak pernah ada di PBB. Catat ini kepada siapapun ya anak LSM yang mendengar. Tunjukkan ke saya, kasus apa di Indonesia ini yang sekarang menjadi perhatian PBB? Tidak ada, Mas. Tidak ada. Kalau saya pelajari politik yang di dalam PBB, seringkali mereka punya informasi, tapi dia nggak mau ucapkan secara resmi pada negara. Itu karena Pak Mahfud di situ. Sama juga dengan Timur Timur dulu kan. Nggak ada soal. Oh, enggak. Kalau Timur Timur tiap tahun diagendakan. Ya, tapi dan kita lobby ke berbagai negara. Itu setelah mulai terlihat bahwa potensi Timur Timur berpisah itu. Maka diagendakan. Sebelumnya PBB bilang nggak ada masalah tuh, Indonesia nggak menganeksasi segala macam kan. Dari awal begitu tuh. PBB juga sama, Mas, Papua selalu diagendakan, tapi sejak tahun 2020 itu enggak ada pembicaraan. Itu saya baca, tidak ada agenda itu. Iya. Tetapi yang saya mau ucapkan tadi itu antropologi masyarakat Papua ini dia eskalasinya naik terus tuh, antropologi politiknya tuh. Dan itu PBB pasti mantau di situ. Jadi potensi tuntutan self determination di situ itu makin lama makin tinggi. Dan kalau saya ikuti pembicaraan aktivis-aktivis di luar negeri, seolah-olah mereka lebih paham keadaan daripada diplomat kita. Jadi dalam perdebatan di luar negeri, diplomat kita kalah info dengan luar negerinya siapa? Kalau luar negeri di bawah tanah gitu, ya muncullah ke publik, mari siapa? Pasti dia mari berdebat dengan saya aja, luar negerinya siapa? Dia menganggap bahwa kalau cuma Anda ketemu orang lalu bicara gitu, saya bisa cari orang lain yang memuji. Anda bisa cari orang yang mencela, kan bisa aja kalau begitu. Bagi mereka yang di situ, dia nggak perlu berdebat. Kan dia mau positioning terhadap PBB, dan PBB ngumpulin data itu tuh, mereka yang ada di Oxford, mereka ada di New York tuh. Itu yang Oxford dan sebagainya itu kan senator-senator di luar gedung PBB. Anda datang ke senator Inggris, ngomong di rumahnya lalu jumpa pers, kan bisa begitu. Tapi di PBB sendiri tidak pernah ada. Itu forum resmi PBB ya. Saya datang sendiri. Iya, Pak Mahfud datang di situ. Iya. Tapi aktivitas bawah tanah ini juga dipantau oleh LSM dunia. Itu poin saya tuh. Oh ya pasti. Pasti juga LSM dunia juga mantau, ada LSM juga yang memuji, kan itu biasa aja. Ini negara. Seperti Papua itu ya. Coba kasus Lukas, kena ada orang yang bilang gini loh, Mas Rocky. Itu kenapa? Kok Menko Polhukam menjadi juru bicaranya KPK ngumumkan Lukas? Enggak. Yang ngumumkan itu KPK 4 hari sebelumnya.
Terus ada edaran bahwa akan ada pembangkangan sipil. Ada suratnya. Iya, iya. Ada suratnya. Tanggal sekian berkumpul. Alasannya karena Lukas NMB dikriminalisasi karena hanya menerima gratifikasi 1 juta. Saya bicara dengan Ben, saya telepon KPK, bener Anda hanya 1 juta? Hanya 1 miliar? Anda mau enggak, itu ratusan miliar katanya. Saya panggil PPATK ke sini, saya panggil KPK, mana datanya? Oke, saya yang ngomongkan, ini bukan uang 1 miliar. 1 miliar itu yang sudah pasti. Sisanya yang ratusan miliar itu yang akan dikonfirmasi kalau dia diperiksa, gitu. Saya punya catatannya PPATK, kapan dia nyetor ke bank, kapan dia masukkan dari rumahnya ya, dari koper-koper besar dipindah ke keluarganya. Itu ada semua, tanggal berapa, ini berapa. Nah itu yang mau dikonfirmasi. Ayo dong buktikan. Anda punya apa? Dia bilang saya punya tambang emas di Tolikara. Lah orang Tolikara marah. Mana ada di sini Lukas NMB punya tambang emas di sini. Itu hak adat kami. Mana perusahaannya? Nggak ada. Nah, Mas, saya katakan kalau negara mau beres lebih baik pendekatan penegakan hukum aja menurut saya. Semuanya beres kalau penegakan hukum. Kenapa kita mau berdiplomasi sembunyi-sembunyi, biayanya banyak ya, diplomasi dalam arti kata kusuk ya. Untuk apa? Saya bilang, udah tegakkan aja hukum, rakyat senang, saya bilang. Dan kita tidak punya risiko sesudah kita selesai tugas, dulu kan hukum. Kalau bisa-bisa gitu bisa dipersoalkan orang lagi, kamu dulu korupsi ini, korupsi itu. Nah, itu sebabnya pilihan saya mengenai Papua itu. Jadi, jangan terkecoh dong masyarakat mengatakan bahwa ini hanya uang 1 miliar, enggak. Dan bukan saya yang mengumumkan. Saya ngajak mereka, kok itu Papua tuh mau ada pembangkangan sipil, katanya seluruh masyarakat turun mau buat kerusuhan di Papua. Maka saya konferensi persnya, jangan dong, jangan buat kerusuhan. Nih, ketahuilah hai rakyat Papua bahwa Lukas itu ini yang dilakukan. Nah, sejak itu kan aman. Sampai sekarang orang Papua sendiri udah banyak juga yang mendukung pemerintah. Tangkap, kan dari Papua sendiri kan? Tokoh-tokoh adat, tokoh gereja. Ya kita beritahu bahwa bahwa Lukas sakit saya tahu sudah lama. Nah ini yang soal kemanusiaan. Tetapi jangan dikaburkan karena Lukas sakit lalu ndak boleh dikatakan kasus hukumnya, kan nggak bisa begitu. Saya tahu Mas kalau Lukas itu sakit sudah lama. Begitu. Oke, Papua. Ya itu. Gitu. Jadi Papua tetap jadi agenda pembicaraan masyarakat sipil sebetulnya itu. Dan sebagai orang yang terlibat di dalam banyak negosiasi, selain soal hukum, tentu dengan mudah kita bilang soal hukum di Papua itu, bahwa perjanjian internasional begini. Tetapi hal yang kita harus juga perhatikan, cara Jakarta melihat Papua itu beda dengan aspirasi Papua tentang fungsi Jakarta tuh. Ya. Jadi itu yang saya sebut dual nationalism. Tapi oke, itu biarkan itu kita asuh sama-sama. Ya. Dan kemampuan kita untuk membaca Papua juga seringkali terlalu bersifat legalistik kan. Jakarta sentris ya. Jakarta sentris atau terlalu legalistik. Oke, yang terakhir Pak Mahfud. Kalau terjadi krisis politik yang ya kita nggak inginkan, tapi kelihatannya sekarang dia akan tumbuh karena Ibu Sri Mulyani sebetulnya udah nyerah soal kapasitas anggaran kita. Kapasitas anggaran. Dan friksi yang biasa kita sebut friksi horizontal juga kelihatannya akan memanas itu. Kalau satu waktu Pak Mahfud tiba di depan televisi itu dan ada social unrest yang besar tuh. Dan Presiden seperti biasa nggak mampu untuk mengucapkan atau membaca keadaan kan. Karena orang akan minta atau Pak Luhut atau Pak Mahfud tuh. Dan tiba-tiba pers bertanya, Pak Mahfud mending mengundurkan diri aja tuh karena keadaan udah tidak terkendali itu. Kira-kira Anda jawab Pak, diminta untuk mengundurkan diri demi melayani kebutuhan untuk percepatan perubahan politik. Gampang tuh jawabannya. Ya. Nanti kalau itu sudah terjadi aja, bukan dijawab sekarang. Gak dijawab sekarang. Jadi seakan-akan padahal itu masih jauh hantunya. Yes. Belandanya masih jauh. Masa jawab sekarang? Kalau itu gampang sekali bagi saya. Saya akan terjemahkan gampangnya itu ya. Bahwa ada persiapan Pak Mahfud untuk melihat keadaan yang paling berbahaya. Jadi dia udah tahu apa jawabannya tuh. Tinggal dia tanya, masyarakat sipil maunya apa terhadap saya? Kira-kira begitu. Iya, gampang lah itu. Saya sudah menghitung semua. Ini kalau terjadi begini, kemampuan kita menyelesaikan ini, potensi kita di sini.
konfigurasi masyarakat gini, saya kan sudah punya di sini. Oh, begini nih, kalau terjadi ini saya masuk ke sini, kalau ini hambat di sini dan seterusnya itu sudah. Tentu seorang Menko Polhukam harus punya itu. Ya peta langkah untuk taktis maupun strategis. Di sini banyak udah jangan semua dibocorkin nanti. Iya, makanya tidak saya bocorkan. Oke, teman-teman, itu percakapan yang bermutu, percakapan kalau bermutu udah pasti sama-sama jujur. Ini teman lama ini dulu, teman lama. Saya dulu waktu jadi ketua MK tuh, kalau Mas Rocky Gerung yang jadi saksi ahli itu saya asik gitu. Orang lain bicara pendek, saya suruh lama aja. Ini udah pintar bener ini. Itulah persahabatan, dimulai dengan perselisihan, tapi kemudian tiba di dalam keputusan untuk hanya argumentasi yang boleh kita ucapkan. Kalau perbanyak argumen, jangan banyak sentimen. Kira-kira itu. Dan Pak Mahfud selalu ada dalam dilema antara seorang pejabat negara dan seorang akademisi itu. Dan dilema itu adalah dilema bangsa ini juga tuh. Mau masuk di dalam jebakan teknikalitas politik atau kita mau kembali pada janji-janji kemerdekaan, di mana para founding person kita, founding parents kita selalu bicara di dalam suhu intelektual. Yep. Semoga pembicaraan ini jadi inspirasi buat terutama teman-teman muda. Rocky Gerung, Mahfud MD. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Mas Rocky, sampai ketemu lagi.